Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Agusti Padilla dengan NPM 41540302300046. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai perbandingan perencanaan pembelajaran dalam 3 kurikulum, yaitu KTSP, Kurtilas, dan Kurmer. Tanpa banyak berbasa-basi, mari kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, pertama-tama sebelum kita ke perbandingan perencanaan pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai 3 kurikulum tersebut. Yang pertama ada KTSP. Nah, KTSP adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2006. Pada kurikulum ini, setiap sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga kurikulum di setiap sekolah bisa berbeda atau sama lainnya. Yang selanjutnya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2013. Kurikulum ini menggantikan KTSP dan memiliki fokus pada pembelajaran berbasis pada kekinian dan relevansi dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum 2013 mengedepankan pengembangan karakter siswa dan penilaian yang lebih beragam. Selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka atau sering yang kita sebut dengan Kurmer merupakan kurikulum yang bersifat non-formal, artinya tidak diatur oleh pemerintah, melainkan ada di luar sekolah resmi. Kurikulum ini dijalankan oleh berbagai lembaga seperti lembaga kursus dan pelatih LKP, lembaga pers, atau alumni sekolah yang berfokus pada kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri yang tidak diajarkan di sekolah formal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam perbandingan dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam perbandingan, tetapi mengenai dalam ranah dokumen atau komponen. Jadi dalam setiap kurikulum, dalam merancang perencanaan pembelajaran itu memiliki komponen yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita akan membahas satu-satu. Nah, di KTSP yang pertama ada KTSP dulu ya. Di dalam KTSP itu ada silabus, RPP, program tahunan, program semester, KKM, pemataan SKKD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang ketujuh ada instrumen penilaian. Yang kedua ada Kurtilas. Dan di dalam Kurtilas itu ada silabus dari pemerintah, atau bisa dibilang silabus yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua ada RPP 1 lembar atau RPP yang lebih simpel dari RPP KTSP. Ada program tahunan, program semester, KKM, pemataan KIKD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan yang ketujuh adalah penilaian autentik. Selanjutnya ada Kurmer, yang dimana Kurmer ini ada dalamnya ada capaian pembelajaran atau CP, lalu ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kalau di dalam KTSP dan Kurtilas itu silabusnya. Dan yang ketiga ada modul ajar. Kalau di dalam KTSP dan Kurtilas itu ada di dalam RPP. Nah, kalau di Kurmer ini modul ajar. Yang keempat ada asesmen formatif dan sumatif. Dan yang kelima ada catatan refleksi. Dan yang keenam itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai silabus dari ketiga kurikulum. Dan yang kita akan bahas ini yang pertama ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, komponen wajib silabus di KTSP yaitu ada identitas mata pelajaran seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester. Ada standar kompetensi atau SK, ada kompetensi dasar atau KD, ada materi pokok atau pembelajaran. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran atau sering disebut juga standar proses atau KBM.
Dan yang keenam ada indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh adalah penilaian seperti jenis, bentuk, instrumen, sering disebut juga standar penilaian. Yang kedelapan alokasi waktu, dan yang kesembilan sumber belajar. Oke, selanjutnya kurikulum 13 atau Kurtilas. Komponen wajib silabus di kurikulum 2013 atau Kurtilas yaitu ada yang pertama ada identitas mata pelajaran, tema, nama sekolah, mata pelajaran seperti KTSP, ada kompetensi inti atau KI, yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD, materi pokok, dan yang kelima ada kegiatan pembelajaran seperti mencerminkan proses pembelajaran aktif, idealnya menggunakan pendekatan saintifik atau 5M. Keenam, ada penilaian, teknik, bentuk, dan instrumen. Ketujuh, alokasi waktu. Dan yang kedelapan, sumber belajar. Selanjutnya ada di kurikulum merdeka atau Kurmer. Kompetensi wajib alur tujuan pembelajaran atau Kurmer ini. Oh iya, sebelumnya di KTSP dan di Kurtilas itu disebut dengan silabus. Kalau di Kurmer itu alur tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama tuh ada mata pelajaran, ada elemennya, ada alur tujuan pembelajaran, ada materi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian, serta sumber belajar. Lebih sederhana, tetapi ini tuh lebih fleksibel digunakan di dalam pembelajaran di sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi di sini kita akan membandingkan RPP dalam 3 kurikulum tersebut. Yang pertama ada KTSP. Komponen wajib RPP dalam KTSP. KTSP itu ada identitas, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 9 sumber belajar, dan 10 penilaian hasil belajar. Nah, selanjutnya kurikulum 13 atau Kurtilas sama juga ada identitas, ada kompetensi inti atau KI, yang dimana kalau di KTSP itu standar kompetensi, tapi kalau di Kurtilas itu disebut diganti dengan kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar, keempat tujuan pembelajaran, kelima materi pembelajaran, keenam metode pembelajaran, ketujuh langkah-langkah pembelajaran, dan kedelapan penilaian pembelajaran, ke-9 sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi yang saya bacakan dan bahas ini adalah komponen-komponen yang wajib ada di dalam pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam kurikulum KTSP dan Kurtilas ini. Selanjutnya model ajar atau bisa kita sebut dengan RPP-nya dari kurikulum Merdeka. Nah, kalau di KTSP dan Kurtilas itu dikenal dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kalau di kurikulum Merdeka ini kita mengenalnya dengan model ajar. Nah, di sini ada komponen wajib dalam pembuatan model ajar. Di sini ada 2 komponen. Yang pertama ada komponen inti terlebih dahulu. Ada tujuan pembelajaran atau TP. Nah, di sini dalam penjelasan ini adalah target spesifik yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan 1 unit pembelajaran. TP harus diturunkan dari alur tujuan pembelajaran atau ATP dan mencerminkan gabungan kompetensi, konten, dan variasi kegiatan. Yang kedua, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Penjelasannya ada
mendeskripsi tahapan yang akan dilakukan guru dan siswa di kelas, seperti pendahuluan, inti materi, dan penutupan. Bagian inti harus secara eksplisit memuat strategi pembelajaran yang aktif, seperti diskusi, penemuan, atau proyek, serta menunjukkan adanya upaya diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Yang ketiga, ada rencana asesmen atau penilaian. Penjelasannya rencana penilaian bagaimana guru akan mengukur ketercapaian TP. Ini mencakup jenis penilaian yang akan digunakan, misalkan observasi sikap, tes tertulis, atau presentasi performa. Dan kapan akan dilakukan, seperti diagnostik, formatif, atau sumatif. Jadi, penilaian atau asesmen yang ada dalam kurikulum Merdeka ini menilai dalam proses pembelajaran maupun hasil akhir dalam pembelajaran. Selanjutnya ada komponen pelengkap modul ajar. Nah, kalau yang tadi komponen inti dari modul ajar, kalau ini komponen pelengkap dari modul ajar. Jadi ketika kalian ingin lebih sempurna lagi dalam merancang modul ajar, kalian boleh menambahkan komponen pelengkap modul ajar tersebut. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada seperti informasi umum, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada materi ajar, ada sumber belajar, ada refleksi juga. Jadi kalian bisa menambahkannya ketika memang kalian ingin lebih menyempurnakan modul ajar kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke beberapa perbandingan dari segi aspek. Nah, di sini kita memiliki beberapa aspek untuk kita bandingkan dalam 3 kurikulum tersebut. Ada aspek dasar penyusunan perencanaan, fokus perencanaan, format prota, format promes, fleksibilitas struktur, dan peran guru. Di sini kita bandingkan aspek-aspek tersebut di dalam 3 kurikulum ini. Yang pertama ada dasar penyusunan perencanaan. Di KTSP, standar isi dan standar kompetensi. Dan di kurikulum 2013 ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di Kurmer ada capaian pembelajaran atau CP per fase. Selanjutnya ada fokus perencanaan. Di KTSP ada penuntasan materi dan pencapaian SKKD per semester. Di kurikulum 2013 ada keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 4 KI, dan pendekatan saintifik. Dan yang selanjutnya di Kurmer ada pengembangan karakter atau P5 dan penuntutan kompetensi esensial per fase. Dan selanjutnya ada format prota. Di KTSP ada hanya mencantumkan alokasi waktu untuk SK atau KD per tahun. Di 2013 ada mencantumkan alokasi waktu untuk KI, KD, dan tema, subtema khususnya di SD. Dan di Kurmer ada mencantumkan alokasi waktu untuk alur tujuan pembelajaran atau ATP dan project P5. Selanjutnya ada format promes. Di KTSP ada penjabaran alokasi waktu SKKD per minggu bulan, mencantumkan indikatornya. Dan di 2013 ada penjabaran KD dan alokasi waktu untuk tema, subtema per minggu, mencantumkan IPK. Di Kurmer ada penjabaran alokasi waktu untuk tujuan pembelajaran atau TP per minggu atau per bulan. Selanjutnya ada fleksibilitas struktur.
Di KTSP ada tinggi atau satuan pendidikan wajib menyusun sendiri silabus RPP sesuai dengan konteksnya, konteks pembelajarannya. Kalau di 2013 atau rendah, struktur silabus RPP ketat dan wajib mengikuti format dan pendekatan saintifik. Jadi RPP yang di sini tuh lebih mengerucut. Jadi ada formatnya dan ada pendekatannya yaitu saintifik. Di Kurmer tuh sangat tinggi atau bisa kita sebut pusat hanya menetapkan CP dan guru bebas merancang ATP atau alur tujuan pembelajaran dan modul ajar serta waktu ajarnya. Jadi lebih fleksibilitas untuk guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada peran guru. Mengembangkan kurikulum, wajib merancang dokumen perencanaan detail dari awal di 2013, pelaksanaan dan penjabaran atau menerapkan atau menekankan kurikulum yang sudah terpusat dan terpastikan ketertibannya dalam 4 KI. Nah, kalau di Kurmer itu perancang dan pembelajar, peran guru tuh, yang dimana menjadi fasilitator untuk kebutuhan siswa, merancang alur belajar dan berfokus pada diferensiasi. Jadi memang lebih fleksibel untuk guru dalam Kurmer ini. Jadi guru bisa merancang sedemikian rupa untuk proses pembelajaran agar lebih bisa menyesuaikan dengan siswa dalam segi karakter ataupun dalam segi pembelajaran dan materinya. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan alur pembelajaran. Nah, di dalam alur pembelajaran yang kita akan bahas di sini, kita akan bahas Kurmer dulu, yang dimana alur pembelajaran sangat fleksibilitas dan mengedepankan diferensiasi. Tidak ada langkah baku yang wajib ditetapkan di setiap pertemuan. Namun umumnya berfokus pada yang pertama ada diagnostik. Awal, guru melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Yang kedua, aktivitas inti berpusat pada siswa. Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan hasil diagnostik, seringkali menggunakan model project-based learning atau inquiry. Guru bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai pilihan dan scaffolding. Yang ketiga ada asesmen formatif berkelanjutan. Penilaian yang dilakukan selama proses untuk memberikan umpan balik langsung, bukan hanya untuk nilai. Jadi, asesmen formatif ini adalah penilaian guru terhadap siswa dalam proses pembelajarannya. Tidak hanya dari hasil belajar, tapi dari hasil proses pembelajaran siswa tersebut juga sudah dinilai gitu. Yang keempat ada refleksi dan tindak lanjut. Guru dan siswa merefleksikan proses pembelajaran untuk menentukan langkah atau perbaikan berikutnya. Jadi seperti evaluasi di akhir pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas yang kurtilasnya di dalam perbandingan alur pembelajaran. Nah, di dalam kurtilas yaitu ada beberapa, ada 5. Yang pertama ada mengamati atau observasi. Siswa mengamati fenomena, membaca teks atau melihat demonstrasi. Yang kedua ada menanya atau questioning. Siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga ada pengumpulan informasi atau mencoba, atau bisa disebut experimenting dan exploring. Siswa melakukan eksperimen, mencari data atau mengeksploitasi sumber. Yang keempat, menalar atau mengasosiasi. Siswa menganalisis data, menghubungkan konsep dan menyimpulkan. Jadi siswa di sini menganalisis data,
atau sumber yang ada dan menghubungkan konsep dan menyimpulkannya. Yang kelima, mengkomunikasikan atau networking atau communication. Siswa menyajikan hasil bekerja atau kesimpulan seperti presentasi atau laporan. Selanjutnya ada alur pembelajaran KTSP. Di sini ada 3. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, mencangkup persepsi, mengingat pelajaran sebelumnya dan motivasi. Kedua ada kegiatan inti seperti eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi atau disingkat dengan EEK. Yang ketiga ada kegiatan penutup, mencangkup rangkuman materi dan tindak lanjut atau pemberian tugas seperti informasi pembelajaran berikutnya. Jadi guru menyajikan atau memberikan tugas dan memberikan informasi mengenai pembelajaran mereka untuk minggu depannya atau pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke dalam akhir dari penjelasan saya, yaitu kesimpulannya. Di sini saya membuat 3 kesimpulan yang berbeda-beda mengenai 3 kurikulum tersebut. Yang pertama ada KTSP, rencana pembelajaran sangat terikat pada penuntasan SK dan KD, dan materi detail disusun secara fleksibilitas oleh guru di sekolah. Alur pembelajarannya bebas atau umumnya disingkat dengan EEK dengan fokus pada transfer pengetahuan. Yang selanjutnya kurikulum 2013 atau Kurtilas, rencana pembelajaran wajib mengintegrasikan KI dan KD, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan terikat pada prosedur pendekatan saintifik atau 5M, perencanaan bersifat kaku dan terpusat dengan fokus pada keterpaduan kompetensi. Kurikulum Merdeka atau Kurmer, perencanaan pembelajaran modul ajar didasarkan pada tujuan pembelajaran atau TP yang diturunkan dari CP per fase. Modul ajar sangat fleksibel, hanya 3 komponen inti dan berfokus pada diferensiasi kebutuhan siswa, pengembangan karakter P5, serta menjadikan guru sebagai perancang alur pembelajaran yang adaptif, lebih fleksibilitas, lebih adaptif, dan pastinya lebih berguna atau lebih menguntungkan guru dalam merancang pembelajaran. Oke, selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan belibet saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.